Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Yanda dan Bunda semuanya? Alhamdulillah, saya doakan panjenengan senantiasa diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, kelancaran dalam beraktivitas dan sukses selalu. Yanda dan Bunda, nah kali ini saya akan sharing tentang menyiapkan kegiatan Ramadan untuk anak usia dini. Waduh, masih lama Bunda. Nah, ini yang perlu kita pahami, bahwa ketika kita menyusun kegiatan, jangan instan alias mendadak. Jadi kegiatan atau program sekolah itu jauh-jauh hari kalau bisa sudah kita siapkan. Karena apa? Ketika kita akan mendekati eh, program tersebut, kita sudah prepare-nya luar biasa, benar-benar sudah siap. Jadi seperti itu ya. Oke, kita akan bersama-sama belajar menyiapkan kegiatan Ramadan untuk anak usia dini. Yanda dan Bunda hebat semuanya. Sekarang kita akan belajar ada tips membuat daftar kegiatan Ramadan untuk anak-anak supaya mereka tidak bosan dan semakin semangat dalam menunggu waktu berbuka. Kira-kira tipsnya apa ya? Nah, ini kegiatan yang pertama yaitu membacakan anak-anak buku dengan tema Ramadan. Jadi bukunya memang benar-benar sudah kita siapkan jauh-jauh hari. Kita bisa searching, kita bisa download, atau mungkin kita berburu buku di Gramedia ya. Kita cari buku tentang tema Ramadan. Baik itu tentang kisah-kisah Nabi ataupun tentang kegiatan anak-anak di bulan suci Ramadan. Tujuannya untuk apa? Yaitu mengasah kemampuan mendengar anak, mendukung perkembangan kognitif, bahasa, sosial, dan emosional, serta memperkaya kosakata anak, memperpanjang rentang fokus anak, mengasah kreativitas, serta mengajarkan pelajaran hidup. Jadi kegiatannya tidak hanya membacakan buku cerita saja dengan tema Ramadan, tapi ada kegiatan tambahan. Mungkin nanti anak-anak selesai dibacakan cerita bisa diajak bermain game yang seru-seru, tapi tidak menguras fisik anak untuk menjadi lelah, atau mungkin untuk mengasah kreativitas anak-anak kita ajak menuangkan cerita itu kembali dalam bentuk gambar. Ini kreativitas panjenengan ya, dan akan menarik apabila ketika kita membacakan buku cerita itu ada medianya. Oke Bunda. Yang kedua, sholat berjamaah dan mengaji bersama. Manfaatnya apa? Mengajarkan anak sholat dengan memberi contoh langsung. Sholat berjamaah mengajarkannya membaca huruf hijaiyah atau membaca Iqra juga. Dan di sini tidak hanya dilakukan di sekolah. Jadi nanti anak-anak juga diberi tugas untuk melakukan sholat berjamaah dan ngaji bersama dengan orang tua atau kakak atau saudara di rumah. Nah, besoknya anak-anak bisa ada buku tugas atau buku penghubung ya. Nah, buku tugas atau buku penghubung tadi bisa besoknya dikumpulkan lagi ke sekolah untuk dilihat guru. Atau mungkin boleh anak-anak nanti berbagi foto-foto ketika melakukan ngaji bersama atau sholat berjamaah di atau WhatsApp group. Jadi di sini sholat berjamaah itu tidak hanya dilakukan di sekolah, tapi dilanjutkan juga di rumah. Oke, kegiatan selanjutnya adalah berbagi takjil. Di sini manfaatnya upaya melatih mereka untuk berbagi terhadap sesama di bulan suci Ramadan. Dan kedua, untuk menumbuhkan rasa empati dan penuh peduli terhadap diri anak-anak.
Dan yang ketiga tentunya promosi gratis. Jadi di situ nanti takjilnya misalnya berupa teh atau jus terus sama kue ya dalam kotak atau kemasannya itu kita beri label lembaga kita. Tujuannya apa? Mengenalkan lembaga kita atau satuan pendidikan kita kepada pengguna jalan raya. Bisa juga kalau memang apa itu namanya anak-anak kita fokuskan untuk misalnya berbagi dengan Pak Polisi seperti itu. Anak-anak diajak ke kantor polisi atau ke rumah sakit atau memang di jalan raya, monggo silakan. Untuk sasaran tempat itu tentunya guru sudah mempunyai apa itu namanya rencana-rencana tersendiri. Yang keempat yaitu mengajak anak berkunjung ke panti asuhan untuk berbagi. Di sini tujuannya mengajarkan kebaikan kepada anak sejak usia dini dan mengajarkan sedekah juga kepada anak sejak usia dini. Tapi kadang-kadang ya di suatu daerah itu untuk menemukan panti asuhan itu agak sulit ya, agak sulit karena ada yang tidak ada, itu jaraknya agak jauh. Ini nanti monggo ya berupa pilihan boleh dimasukkan, boleh nanti panjenengan mau membuat kegiatan lain silakan. Tapi karena di sekolah saya itu dekat dengan panti asuhan, maka saya akan mengajak anak-anak berkunjung ke panti asuhan untuk berbagi. Kegiatan selanjutnya yaitu di kegiatan kelima membuat celengan sedekah. Jadi anak-anak di sini manfaatnya ya melatih anak kreatif dengan memanfaatkan limbah. Kedua, membangun rasa peduli terhadap orang lain. Ketiga, mengajarkan anak untuk meringankan beban orang lain dan tidak bersifat kikir. Jadi nanti anak-anak tetap kita ajak beraktivitas ya. Membuat celengan boleh dari bekas kaleng susu, kaleng roti, atau mungkin botol mineral, atau mungkin kardus ya. Nanti anak-anak kita ajak bersama-sama mendesain atau membuat celengan yang indah. Kemudian setiap hari kalau anak-anak itu setiap hari dapat uang saku dari orang tua, karena puasa uang saku tersebut tidak dibelanjakan untuk membeli jajan di kantin karena kantinnya juga tutup ya. Jadi dimasukkan ke dalam celengan tersebut. Nah, tujuannya apa? Celengan tersebut itu nanti hasilnya untuk sedekah. Wah, sudah ke kegiatan ke-6, lukisan atau karya seni untuk dipajang di rumah atau di kelas. Tapi difokuskan saja dipajang di rumah, biar ada rasa bangga anak ketika hasil lukisannya tersebut dipajang di rumahnya atau di kamarnya. Tujuannya untuk apa? Mengasah kreativitas anak, meningkatkan imajinasi anak, dan membangun kepercayaan diri anak. Jadi di sini diajak melukis dengan tema bebas. Jadi anak-anak diajak outing ya, keluar kelas, mengamati lingkungan. Apa yang kalian amati di lingkungan ini? Coba kalian boleh menggambarnya. Jadi seperti itu. Kemudian mengumpulkan dan menyalurkan zakat fitrah. Nah, di sini manfaatnya menumbuhkan sikap peduli, meningkatkan takwa pada Sang Pencipta, dan menumbuhkan rasa syukur dan cukup atas rezeki yang diterima. Di sini bagaimana kegiatannya? Semua anak ya, terutama yang wajib, yang beragama Muslim, mengumpulkan zakat fitrah. Kemudian setelah zakat fitrah terkumpul di H-2 atau -3 ya, sebelum liburan usai, bisa zakat fitrah yang sudah dikumpulkan tadi disalurkan kepada orang-orang yang berhak untuk menerima. Caranya bagaimana?
boleh disalurkan door to door. Jadi anak-anak datang ke rumah-rumah sasaran atau mengundang sasaran untuk datang ke sekolah dengan sebelumnya kita membagikan kupon pengambilan zakat fitrah. Tapi nanti yang melayani anak-anak, yang menerima zakat, yang menerima kupon zakat itu anak-anak, yang menukarkan atau mengambilkan zakat fitrah sesuai dari kupon, kalau kupon 1 dapat 1 kan seperti itu juga anak-anak. Jadi semua dilakukan oleh anak-anak, guru hanya mendampingi. Seru kan? Baik Yanda dan Bunda, di acara ke-8 atau di kegiatan 8, yaitu berbagi parsel untuk teman. Manfaatnya apa? Menanamkan rasa empati sejak usia dini, memupuk rasa peduli sosial, lingkungan terdekat anak. Nah, ketika di sekolah, lingkungan terdekat mereka siapa? Ya teman-teman mereka sepermainan di kelas itu, di sekolah itu. Lalu kedua, menanamkan rasa kasih sayang sesama teman. Nah, di sini kalau tadi itu kan anak-anak menyalurkan zakat fitrah berupa beras ya atau uang itu seperti itu. Tapi di sini tidak, anak-anak berbagi bingkisan lebaran atau parsel untuk teman mereka yang memang layak untuk mendapatkannya. Dari mana dananya? Ya tadi kan sudah anak-anak kita latih untuk membuat celengan sedekah. Setiap hari anak-anak bisa memasukkan uang sakunya karena kantinnya tutup, anak-anak tidak bisa belanja ke dalam celengan tersebut. Kemudian dibuka bersama, dibelikan kue-kue kering atau jajanan yang memang kesukaan teman mereka, lalu dibungkus indah, kemudian dibagikan untuk teman yang memang layak untuk menerima. Boleh dilakukan di sekolah, bingkisan tersebut diberikan di sekolah, atau mungkin home visit. Jadi anak-anak berkunjung ke rumah temannya untuk memberikan parsel tersebut. Ini kegiatan tersebut untuk pembagiannya di sekolah atau di rumah itu monggo guru tersebut yang merencanakan baiknya bagaimana. Yanda dan Bunda, kalau tadi saya sudah sharing kegiatan-kegiatan, nanti jenengan pilih ya dari 8 alternatif kegiatan yang saya tawarkan, jenengan mungkin ambil 4, 3, monggo dipakai semua juga boleh. Nah, di sini di kegiatan selanjutnya yaitu saya akan sharing tentang ide materi Ramadan untuk anak. Yang pertama, kita harus mengenalkan kepada anak-anak mengapa sih kita harus berpuasa? Alasannya apa? Kita harus berpuasa. Nah, di sini mungkin masih banyak guru yang hanya memerintahkan muridnya untuk ikut puasa tanpa menjelaskan hukum dan manfaatnya. Guru bisa menjelaskan kepada anak bahwa puasa termasuk rukun Islam dan wajib dijalankan seluruh umat muslim. Selain menjelaskan hukumnya, anak juga perlu mengetahui berbagai manfaatnya, terutama manfaat puasa untuk kesehatan. Jadi tidak hanya besok bulan Ramadan, anak-anak tidak boleh membawa bekal, kita puasa sampai di rumah baru boleh berbuka puasa. Jadi anak-anak puasanya dari pagi sampai jam 10, misalnya pulang sekolah jam 10. Setelah sampai rumah boleh ganti baju, cuci kaki, cuci tangan, makan, seperti itu. Tanpa mengenalkan hukum dan manfaat dari puasa itu untuk kesehatan tubuh. Nah, di sini kita harus sudah mulai mengenalkan mengapa sih umat muslim atau umat Islam itu harus berpuasa. Manfaatnya apa sih? Hukumnya apa sih? Ini kita kenalkan ke anak. Yang kedua adalah anjuran makan sahur beserta manfaatnya. Nah, ini juga kita kenalkan ke anak-anak. Waktu sahur itu kan biasanya jadi waktu terberat bagi anak karena mereka harus bangun dini hari untuk makan. Males. Nah, di sini guru harus mampu atau bisa memasukkan materi mengenai sahur
serta keutamaan dan manfaatnya dalam kultum ya. Jadi sebelum berkegiatan kuliah 7 menit atau 5 menit kita sampaikan tentang manfaat sahur. Dengan mengetahui informasi mengenai sahur secara lebih detail, diharapkan anak jadi bisa lebih semangat untuk bangun di waktu sahur. Yang ketiga, yaitu kita kenalkan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Di sini guru bisa membahas mengenai hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Ini biasanya sangat disukai oleh anak-anak. Mereka akan tertarik mengetahui apa saja yang bisa membuat puasa batal. Nangis itu bisa batal tidak, Bun? Marah-marah bisa batal tidak, Bun? Jadi kita ajak anak-anak diskusi ya mengenai hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Kemudian ide materi selanjutnya adalah perlunya kita mengenalkan pentingnya sabar menahan hawa nafsu ketika puasa. Di sini guru dapat menjelaskan pentingnya sabar dalam menahan marah. Karena seseorang yang tidak mampu sabar saat puasa, maka ia akan hanya mendapatkan rasa lapar dan haus saja tanpa bisa merasakan keutamaan ibadahnya. Jadi supaya anak-anak tidak marah-marah, tidak nangis-nangis, tidak rewel-rewel. Jadi di sini kita kenalkan bahwa kita ketika berpuasa itu melatih sabar. Jadi untuk menahan rasa untuk marah, untuk rewel, untuk menangis, untuk ngambek dan sebagainya. Ini masih ini ya 11-12 dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian materi selanjutnya adalah anjuran memperbanyak sedekah di bulan suci Ramadan. Di sini guru bisa mengajak anak untuk bersedekah ke orang yang lebih membutuhkan. Sedekah di bulan Ramadan akan mendapat ganjaran pahala yang berlipat ganda. Contohnya ketika anak-anak menyantuni atau berbagi dengan teman-teman yang ada di panti asuhan. Atau mungkin ketika anak-anak berbagi parcel untuk teman sekolahnya yang memang layak untuk menerima. Jadi di sini kita kenalkan bahwa sedekah itu penting karena sedekah itu dapat melipat gandakan pahala dari Tuhan karena kalian sudah berbuat baik kepada teman dan sebagainya. Jadi ini nanti bisa kita masukkan ke dalam materi di kegiatan Pondok Ramadan atau di kegiatan bulan Ramadan. Materi selanjutnya yang bisa kita kenalkan kepada anak yaitu sholat taraweh. Guru dapat memperkenalkan sholat taraweh kepada anak dengan menjelaskan secara sederhana, dengan bahasa sederhana yang dimengerti oleh anak-anak usia dini, apa itu sholat taraweh dan apa perbedaannya dengan sholat wajib. Dan untuk menindaklanjuti kegiatan di sholat taraweh yang sudah diterangkan sama Bu Guru, anak-anak juga diminta, ya bisa kita beri tugas di buku penghubung bahwa anak-anak ikut sholat taraweh dengan orang tua. Seperti itu untuk tindak lanjutnya ya, jadi bisa berkesinambungan. Baik Yana dan Bunda hebat, itu tadi tips atau ide kegiatan dan ide materi yang bisa panjenengan pakai di kegiatan bulan suci Ramadan. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi, kemudian mengembangkannya menjadi kegiatan yang lebih kreatif. Terima kasih untuk panjenengan semua yang sudah setia dengan Suratinisi Channel. Salam sehat selalu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di kegiatan atau konten saya selanjutnya.